Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Tarakanita, Jakarta. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Halo, bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, dalam masa pandemi ini, anak-anak harus selalu semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, manfaat hemat energi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. KD 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, misalnya angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan. Gagasan pokok adalah topik yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam sebuah teks bacaan. Kalau gagasan pendukung apa ya? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Anak-anak, ayo kita simak video berikut supaya anak-anak lebih jelas. Contoh teks lisan, percakapan Ajeng dan Bayu. Bayu, kamu baru kembali dari Yogyakarta ya? Iya, aku tiba di Jakarta tadi pagi. Kenapa, Ajeng? Aku sangat suka pergi ke daerah untuk wisata kuliner. Aku ingin tahu apa saja makanan khas yang ada di sana. Di Yogyakarta ada banyak makanan khas, akan tetapi gudeg adalah makanan yang paling terkenal. Kota Yogyakarta juga sering disebut kota gudeg. Kamu sudah pernah mencobanya? Sudah, apalagi ya makanan khas di sana, Bayu? Aku ingin tahu. Ada lagi kue khas dari Yogyakarta, namanya bapia patok. Bapia patok? Aku belum pernah dengar. Wah, itu sudah sangat terkenal loh. Rasanya sangat enak. Aduh, aku jadi penasaran. Aku ingin sekali mencobanya. Di rumahku masih ada kue itu. Ayo, sekarang kita ke rumahku agar kamu bisa mencobanya. Ajak teman-teman yang lain ya. Iya, Bayu. Nanti aku akan ajak teman-teman. Terima kasih ya. Sama-sama, Ajeng. Topik dalam teks di atas ialah makanan khas daerah. Gagasan pokok dalam teks tersebut ialah penjelasan Bayu kepada Ajeng tentang makanan khas Yogyakarta. Sementara kalimat-kalimat lainnya dalam percakapan tersebut merupakan gagasan pendukung. Dalam kedua teks tersebut, telah dibuktikan bahwa antara gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki keterhubungan satu sama lain. Keterhubungan antar gagasan akan membuat teks menjadi Anak-anak, mari kita lanjutkan. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya pada proses fotosintesis pada tanaman. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas, contohnya bila anak-anak menyalakan lampu secara terus-menerus, pasti kalau dipegang akan terasa panas. Kemudian pembakaran kertas menggunakan kaca pembesar atau loup. Biasanya ini menggunakan energi cahaya dan panas dari matahari. Perubahan energi kimia menjadi bentuk energi lain. Antara lain, perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya penggunaan baterai, pemakaian aki. Perubahan energi kimia menjadi energi panas, contohnya kompor gas, sumber makanan dalam tubuh. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya yaitu pada kereta uap, pesawat, dan sepeda motor. Bahan bakar merupakan energi kimia.
Perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain, antara lain perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas berbentuk spiral akan bergerak berputar saat dipanaskan di atas lilin yang menyala. Perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik atau PLTG. Pemanfaatan energi uap menjadi energi listrik atau disingkat PLTU. Perubahan energi nuklir menjadi bentuk energi listrik. Contohnya, pada pemanfaatan nuklir menjadi listrik pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN. Bagaimana anak-anak, sudah jelas ya? Mari kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar ini? Ini adalah kincir air. Kalau yang gambar berikut, gambar apakah ini? Ini adalah kincir angin. Perubahan bentuk energi apakah yang terjadi berdasarkan gambar tersebut? Perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Anak-anak, bila sudah jelas, silakan anak-anak mengerjakan tugas dalam e-book halaman 85. Perhatikan gambarnya, kemudian kerjakan, dan nanti kita akan bahas. Anak-anak, mari kita lanjutkan belajar kita untuk materi penampakan alam. Perhatikan, ini adalah peta Indonesia, ini adalah wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan perairan. Anak-anak, kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaat sumber daya alam. Indonesia terbagi dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sumber daya alam di dataran tinggi antara lain pertanian, perkebunan, sumber mata air, hasil tambang, flora dan fauna. Manfaat dataran tinggi antara lain untuk perkebunan, objek wisata, dan kehutanan. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi antara lain sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan pemandu wisata. Kita lanjutkan untuk daerah dataran rendah. Sumber daya alam di dataran rendah antara lain pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang. Manfaat dataran rendah antara lain sebagai jalur transportasi, pusat aktivitas penduduk, lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan juga untuk pemukiman penduduk. Mata pencaharian masyarakat dataran rendah antara lain sebagai petani, peternak, pedagang, buruh atau karyawan, dan penyedia jasa. Bagaimana untuk pantai? Sumber daya alam di pantai antara lain ada pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, garam laut. Manfaat pantai antara lain sebagai tempat budidaya ikan, pertanian garam, sebagai objek wisata, dan pelabuhan kapal. Bagaimana dengan mata pencaharian masyarakat di pantai? Sebagai nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan penjaga pantai. Kegiatan penduduk di daerah dataran tinggi: A. Pertanian padi dan hortikultura, B. Perkebunan, C. Pariwisata, D. Jasa. Kegiatan penduduk di daerah dataran rendah antara lain dalam pertanian, perikanan tambak, perkebunan, industri, dan jasa juga berkembang secara optimal karena ditunjang dengan ketersediaan jalur transportasi. E. Pusat pertokoan dan perdagangan serta pendidikan. Anak-anak, kondisi alam dan iklim berpengaruh pada berbagai hal yang terjadi di dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi alam dan iklim sangat mempengaruhi pola kehidupan penduduk.
Keadaan geografis tersebut di dataran rendah dan dataran tinggi cukup memengaruhi berbagai sisi seperti mata pencaharian, pola makan, sampai ke tata pakaian, termasuk jenis masalah lingkungan yang dihadapinya pun berlainan. Mari kita pelajari pola hidup manusia di dataran rendah. Pada dataran rendah, banyak orang melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri. Bahkan tidak jarang sentra bisnis mudah ditemukan di daerah ini. Mata pencaharian penduduk juga beragam, mulai dari berdagang, menjadi pegawai, dan sebagainya. Saat masuk musim hujan, sebagian masyarakat mengolah lahan pertanian. Di daerah ini sangat menggantungkan musim untuk bercocok tanam karena lebih sedikitnya air. Dari sisi berpakaian, umumnya masyarakat memakai pakaian yang lebih tipis karena suhu udara di dataran rendah lebih sering panas, seperti halnya di daerah pantai. Rumah pun didesain dengan lebih banyak ventilasi untuk menurunkan suhu tinggi dan memakai genting tanah. Bagaimana pola hidup manusia di dataran tinggi? Antara lain, tanahnya cenderung subur, memiliki udara sejuk, air masih melimpah, pada kondisi hutan yang terjaga sehingga alamnya indah. Hutan juga berguna untuk menahan erosi. Alam di dataran tinggi sering pula dijadikan tujuan wisata dan sekaligus tempat perlindungan flora fauna seperti cagar alam atau suaka marga satwa. Masyarakat cenderung memilih makanan yang dapat menghangatkan badan. Berpakaian pun memilih yang lebih tertutup dan tebal. Bangunan di dataran tinggi memiliki sedikit ventilasi dan atap dari seng untuk menyerap panas matahari sehingga lebih hangat saat berada di dalam rumah. Jenis pekerjaan di dataran tinggi selain petani, antara lain buruh, pedagang hasil bumi, jasa pariwisata, peternak, hingga pengrajin. Potensi bisnis di daerah tersebut cukup beragam. Misalnya adanya perkebunan dan keadaan alam yang memikat menjadi magnet untuk pengembangan sektor pariwisata. Anak-anak, bila kalian sudah jelas, mari kita kerjakan tugas pada ibu halaman 73. Oke, tetap semangat dalam belajar anak-anak. Semoga berhasil dalam belajar. Tuhan memberkati. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.